Kalau boleh mewajibkan, saya akan mewajibkan ritual ini untuk semua pengusaha yang ada di Indonesia. Dimulai dari awal puasa, saya ketemu satu kawan saya, Korea namanya, dia cerita ada Mac Mini di kantornya yang bekerja setiap hari menggunakan open cloud. Dari mulai bikin konten, bikin video, upload, sampai ngedilin pakai AI. Nah, saya bersyukur seminggu sebelum lebaran sampai 2 minggu setelah lebaran, 3 minggu itu full plus minus berjam-jam setiap hari, pagi, sore, kadang malam-malam saya ngulik tentang AI. Nguliknya bukan yang kayak orang pintar ya, tapi memang dicoba-coba aja. Dan mungkin yang namanya persiapan bertemu dengan kesempatan, di momen itu Claude lagi kenceng banget. Saya nyoba, oh Claude bisa gini, project bisa gini, Cloud Code bisa kayak gini, dan seterusnya. Kita ngomongin Manus, kita ngomongin Notebook LM, Grok, dan seterusnya. Singkat cerita contoh, di momen 3 minggu itu saya mencoba bahwa oh ternyata pakai Cloud Code bikin website bisa langsung jadi. Pakai itu kita bikin aplikasi atau bikin software, bikin sesuatu yang kita ngomong 5 tahun lalu lah kita. Itu kayak bener-bener yang sesusah itu untuk bikin aplikasi. Butuh mungkin 5 programmer, butuh mungkin 2 bulan. Sekarang bisa terjadi dalam mungkin 1 jam atau 2 jam. Itu mind blowing, revolusioner. Dan sebulan terakhir lagi di bulan April 2026 ini terjadi revolusi yang menurut saya sangat menguntungkan buat orang yang benar-benar mengeksplornya. AI benar-benar tumbuh dengan sangat cepat dikarenakan ada persaingan kompetisi antara pemain-pemain besar. Saya ngerasain di minggu-minggu ini saja, misalnya Cloud ngeluarin Cloud Design, tiba-tiba ChatGPT Image 2.0, TikTok atau ByteDance ngeluarin Seedance 2.0 gitu. Gemini ngeluarin Gemini Enterprise, ini baru yang gede-gede. Belum perusahaan-perusahaan kecil yang banyak banget kayak Mirofish dan seterusnya yang use specific case. Artinya apa? Kenapa saya menganjurkan ini? Karena saya bertahun-tahun juga sudah meminta tim saya untuk melakukan itu semua dan mereka hanya di posisi masing-masing. Artinya kalau yang ngedesainnya pakai AI gitu. Kalau yang bikin video dibantu pakai AI, kalau yang bikin copywriting dibantu pakai AI. Tapi kalau Anda sebagai CEO, sebagai leader dari perusahaan memahami ini secara keseluruhan, Anda akan melihat trajektori yang luar biasa besar, horizonnya itu jadi lebih luas, lebih bisa 360 derajat bahwa ini itu adalah sebuah tools yang bisa meningkatkan produktivitas berkali-kali lipat. Akhirnya di kantor saya sendiri saya bikin namanya Business Hack 100x AI Revolution, dimana filosofinya apapun yang kita lakukan bisa 100 kali lipat lebih banyak dulu secara kuantitas. Kalau seminggu misalnya cuma bikin 10 desain, gimana jadi 1000 desain. Kalau seminggu cuma bikin 5 video, gimana jadi 500 video menggunakan AI. Nah, ini poin pentingnya adalah ketika semua orang di kantor sudah menggunakan AI, dan by the way AI sekarang jauh lebih canggih dibanding, dan nggak akan lebih bodoh lagi, akan terus jauh lebih canggih dan lebih murah lagi menurut saya ke depannya karena persaingan mereka ini. Harapannya adalah outputnya bisa nggak menghasilkan misalnya peningkatan omset 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Saya yakin bisa. Kenapa? Karena inputnya bisa 100 kali lipat. Tentunya kita harus berpikir input apa yang ngaruh, input apa yang harus dilakukan. Kalau selama ini kita lakukan nggak menghasilkan, ya mau kita kali 100 kali lipatin ya nggak akan jadi apa-apa juga. Jadi poinnya adalah Anda harus spend waktu misalnya 4 jam sehari selama let's say 2 bulan ke depan untuk nyobain sendiri AI ini, agar Anda bisa punya trajektori ke tim Anda. Oh berarti kita harus gini, berarti kamu harus gitu, bisnis prosesnya berarti tinggal dirubah seperti ini. Contoh, kemarin ada quarterly meeting salah satu perusahaan saya di Bandung. Dengan sangat mudah semua laporan keuangan itu saya masukin, semua data customer itu saya masukin ke AI. Di situ langsung saya minta, coba kamu jadi financial engineer, kamu jadi analis Wall Street dan seterusnya, berikan saya masukan kamu dari semua data yang saya upload itu. Tiba-tiba itu kelasnya dunia masukan dia, dan rapat bisa selesai dengan sangat cepat karena dia benar-benar baca semua data, baca semua customer, baca semua di mana mereka itu, baca semua P&L kita, baca semua balance sheet, asset liability kita dan seterusnya dengan sangat detail. Dan dia bisa menemukan hal-hal yang mungkin nggak akan pernah kita bahas di rapat itu, walaupun kita rapat 3 hari 3 malam. Teman-teman coba, itu sangat membantu para CEO untuk decision making. Karena saya membuat SOP di kantor, semua data itu harus terupload di AI. Jadikan AI personal asistenmu, personal advisormu untuk membuat keputusan
Dan bahkan sekarang tidak cuma keputusan, bukan cuma teman ngobrol. Satu kata yang menurut saya harus banget semua orang pahami adalah AI agent. Jadi kalau teman-teman habis masuk itu sebulan 2 bulan, habis itu masuk lagi ke AI agent. AI agent jauh lebih cerdas, dia bisa mengerjakan dengan jauh lebih bagus dibanding yang selama ini pernah saya bayangkan. Jadi ini himbauan untuk diri saya sendiri, biar 5 tahun lagi saya kalaupun lihat video ini kayak oh ya saya sudah masuk ke dunia AI, saya udah berusaha memahami AI, saya sudah menggunakan AI. Semoga Anda juga melakukannya. Thank you.